Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 31 Juli 2023. Gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola yang seorang imam. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Lalu Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan lain, yakni ragi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seseorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Bila biji sesawi itu biji yang kecil, dia akan menjadi besar dan menjadi tempat bersarang burung-burung kalau dia sudah bertumbuh. Dan untuk bertumbuh dia butuh proses yang panjang dan lama. Untuk tumbuh dengan baik tentu banyak hal yang diperlukan. Lahan yang baik dan subur. Ada yang merawatnya, disirami, dipupuk, dan macam-macam cara yang bisa dilakukan supaya sesawi itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan itu butuh proses. Demikian juga ragi, juga bahan yang kecil untuk dapat bercampur dengan tepung terigu. Butuh diaduk dengan rata supaya menghasilkan roti. Butuh proses. Karena tidak hanya diaduk tapi dibanting, diremas-remas, baru menjadi roti yang enak. Jadi apapun itu, baik biji sesawi ataupun ragi, untuk menghasilkan yang baik butuh proses, butuh waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biji sesawi perlu proses untuk bertumbuh, diterpa hujan dan angin dan juga hama untuk bisa tumbuh. Demikian juga ragi butuh adukan, diremas, dibanting untuk menghasilkan hasil yang baik. Bagaimana dengan hidup beriman kita? Sejak kita dibaptis, sebenarnya kita sudah diajarkan untuk berproses agar kita menjadi orang Katolik yang kuat, yang setia, tekun dan tahan uji. Orang Katolik yang baik menjadi orang Katolik yang berbuah dalam kehidupan. Di sana kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, masalah dan persoalan, serta kesulitan dalam hidup. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bertahan dan setia dalam semua proses itu? Atau kita menyerah? Perlu kita sadari terus-menerus bahwa panggilan hidup beriman kita adalah panggilan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu tidak mudah. Selalu ada tantangan. Banyak sekali tantangan, tapi jangan pernah menyerah. Sebab ada Yesus yang membantu kita. Kita harus terus berjuang untuk memancarkan kasih dan cinta Yesus dalam kehidupan kita. Terus menghasilkan buah kebaikan dalam pelayanan kita. Memang proses itu yang perlu kita lewati. Bila kita setia, rahmat dan berkat Tuhan melimpah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra,
Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.